Hai, selamat malam MOP Lovers. Ketemu lagi barengan aku Ismi Iskandar yang pastinya dalam acara Cermis, cerita mistis. Dan seperti biasa kita akan menceritakan dan juga sharing-sharing mengenai cerita-cerita yang mistis, yang penuh dengan kisah-kisah tragis dan juga bikin bulu kuduk merinding. Malam ini tim Cermis sudah mengundang bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Fahmi Mo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ker. Ini kok baru awal-awal aja udah misterius ya, matanya udah kosong gitu. Jadi agak spooky nih dari awal. Fahmi, gimana nih telah masuk ke studionya Cermis yang baru ini, perasaan kamu gimana? Apa yang kamu rasain? Yang pasti agak serempak ya, Nek. Serempak tuh apa ya? Serem maksudnya? Serem. Jadi agak-agak spooky, udah mana hujan lagi. Tadi baru masuk aja udah digigitin nyamuk. Jadi pengen nanya, ini uji nyali apa uji anti nyamuk ya kan? Ini sumpah nih ya, Ismi, ini aku kayak gini cuman buat MOP doang. Sebelumnya belum pernah ikut program-program horor kayak gini sebelumnya sih. Tapi ke tempat yang horor pernah? Kayaknya hororan hidup saya sih daripada tapi ini sumpah ini serem banget, parah. Serem. Apa sih yang bikin serem menurut Fahmi? Ini dari tadi masuknya aja ya udah ada jurang menuki ke bawah, lama banget baru kelihatan rumahnya. Betul. Dan kayak dikelilingin hutan-hutan kayak gini sih. Tapi peka nggak sih ngerasain mereka yang nggak kelihatan mata itu? Alhamdulillah aku nggak peka sama sekali. Tapi kalau ada merinding-merinding disco sih pernah. Kayak misal lagi sendirian. Tapi pernah ngelihat makhluk halus? Kamu sih paling makhluk halus ya. Kamu kan halus banget. Aduh, Enggak. Aku punya cerita yang mistis banget. Pernah dengar nggak? Ini sempat viral sih tentang bis hantu yang dari Bekasi menuju Bandung. Iya pernah. Ya kan pernah ya. Jadi ada netizen namanya Habibi. Dia tuh ngakunya tuh banyak orang, tapi pas dia foto ternyata nggak ada orangnya sama sekali. Tapi itu beneran nggak sih? Ya menurut berita sih kayaknya beneran ya. Karena dia ngaku banget nih si Habibinya ini, dia bilang, gue ngeliat kok kalau itu tuh banyak orang, tapi pas gue foto kenapa nggak ada orang gitu. Tapi nih Fahmi, kalau kita lihat fotonya ini, di bangku paling belakang itu tuh kayak ada penampakan sosok wanita gitu. Aduh, kalau lihat-lihat kayak gini tuh makin tambah spooky lah di sini lah. Yang cerita-cerita kayak gitu lagi lah. Karena semakin kita cerita begini, semakin banyak nih yang datang ke kita. Ini cewek emang dari tadi nantangin mulu dari awal. Udah gila nih cewek ini. Ya kita pokoknya lanjut ya ke cerita selanjutnya. Terutama yang terjadi di transportasi umum. Yang pertama, itu cerita tentang bus kuning misterius. Jadi cerita ini tuh awalnya gara-gara ada seorang pekerja. Dia ini perempuan dan dia ini emang udah biasa pulang larut malam. Dan dia selalu naik bis kuning ini. Tapi biasanya nggak pernah kayak gini. Pas dia lagi nyetopin nih ini bus, itu dia ngelihat busnya ini seperti lebih tua bisnya daripada yang biasanya. Dia stopin, dia naik seperti biasa. Tiba-tiba nih, pas lagi di perjalanan, kok dia ngerasa kok orangnya pada diem-diem aja, gak ada yang ngobrol. Mungkin ngantuk kali. Tiba-tiba dia ngeliat ke muka penumpangnya. Ternyata yang dia lihat itu ekspresinya semuanya pucat. Dia nyium kayak bau bunga dan bau darah gitu, kayak bau bangke. Dan tahu nggak? Ternyata pas dia turun di terminal, dia tanya sama orang yang ada di terminal itu. Kok tadi pas lagi naik di bis kuning itu kok beda ya? Muka orang-orangnya tuh pada flat semua, pucat. Udah gitu kayak ada bau bunga sama bau bangke, itu kenapa ya? Tahu nggak? Ternyata kata petugas di sana, itu bis baru aja kecelakaan dan hampir semua penumpangnya itu meninggal. Kebayang nggak sih Fahmi kalau ada jadi si ini cewek gimana? Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai doa terus aja deh, mending kalau lagi di perjalanan sebelum mau pergi, habis pergi juga doa terus aja. Tapi pernah nggak sih ngalamin hal yang aneh gitu di dalam bis atau di transportasi? Sebenarnya bukan
ini sebenarnya cerita kayak percaya nggak percaya sih. Jadi aku tuh pernah ngalamin. Kan aku kalau kemana-mana tuh kalau nge-MC off air atau berpergian kemanapun naik motor ya kan, bawa motor kemana-mana. Terus kebetulan kan aku lagi capek. Pada saat itu aku lagi capek. Terus aku mutusin untuk pergi nge-MC naik taksi online. Setelah itu kelar nge-MC pulanglah itu jam berapa ya? Jam 10-an sih, masih jam 10 malam gitu. Terus aku naiklah ke taksi online itu. Udah naik segala macam, udah di pertengahan jalan gitu udah masuk tol nih. Di pertengahan jalan bapaknya bilang, "Mas kok temannya diem aja?" Aku di depan di samping supir. Nah terus di belakang nggak ada orang lah. Masa aku naik sendirian. Terus kata bapaknya, "Pak, Mas, kok temennya diem aja dari tadi?" Terus malahan aku berpikir apa nih supir setan apa gimana gitu. Aku berpikirnya awalnya gitu dulu. Karena alamat ini bahaya banget Alemong gitu kan. Udah mana belum nyampe ya kan, masih di pertengahan jalan. Terus udah aku diemin aja bodo amat. Aku nggak peduliin tuh bapak supir ngomong apa. Jadi dia supirnya ngomong kamu cuekin aja ya nih? Bodo amat, pura-pura nggak denger aja. Soalnya kan kalau denger kan pasti was-was. Pasti was-was kan. Dan aku juga ngelirik ke belakang gitu nggak ada siapa-siapa juga gitu. Nih supir Gilda apa gimana gitu nggak ngerti. Terus habis kayak gitu sampailah turun, udah deh sampai rumah tuh kayak bukan kayak ada yang ngikutin ya, kayak ada berasa merinding gitu. Jadi aku mandi di kamar mandi sendirian terus kayak nengok kanan nengok kiri gitu. Pernah gak sih ngerasain kayak? Pernah. Terus kamu ngeliat sesuatu nggak? Nggak ada. Ya alhamdulillah nggak ada. Demen banget kalau gue ngeliat sesuatu. Tapi yang ini nih cerita selanjutnya ini ada cerita dari misteri kereta berhantu. Awalnya ada seorang mahasiswi yang baru aja pulang sekitar jam setengah 12. Rumahnya ini di daerah Depok. Dia naik kereta sampai di stasiun Depok Baru dan ada petugas di situ. Dia ngobrol sama petugas itu dan ternyata kereta berhenti di Depok Baru itu terakhir jam 1. Terakhir jam 1. Dan si mahasiswi ini bilang, tadi gue naik dari stasiun Universitas Pancasila, rame orang kok, gitu kan. Dan dia ini sempat merinding deh. Tuh, sumpah. Tapi kita terusin aja ya. Iya, oke. Terus nih, dia duduk di samping kakek-kakek. Dia ngeliat di gerbong itu tuh ada sosok pakaiannya putih-putih dari atas sampai bawah. Si bapak tua ini baca koran. Dia kan ngelirik-ngelirik gitu dan ternyata koran itu terbitan tahun 1953. Astagfirullahaladzim. Sumpah ini udah cerita serem, mata lo juga serem nantap ke gue, jadi gue kayak agak merinding. Kan dari tadi ini kamu lihat nggak sih ini tuh ada dupa. Ini uangnya apaan sih, Bo? Astagfirullahaladzim. Ini cewek giling apa gimana sih, Bo? Astagfirullahaladzim. Jangan peres. Sumpah. Udah ya. Terusin ya. Karena abis ini kan kamu mau uji nyali, jadi aku harus bikin mental kamu kuat dulu dengerin cerita yang terakhir. Dulu tau gak sih zaman lagi reformasi tuh banyak banget kejadian-kejadian, mal-mal pada dibakarin, termasuk yang deket rumah aku. Dan untungnya banget, aku tuh biasanya main ke mall itu monyong. Apa itu, Wak? Kamu sih nggak percaya kan tadi kan? Jangan eksis dong, please jangan eksis. Kamu ngeliat nggak? Enggak mau, nauzubillah. Apaan? Ada di belakang situ. Ih. Gue kayak nggak ngerasa aman deh di sini. Aman nggak sih sebenarnya? Aman, tenang aja semuanya. Ada pawangnya kan? Ada. Tapi kamu tadi sebelumnya udah doa kan? Udah doa. Tapi kamu tau gak sih fungsinya dupa ini ada di sini? Biar wangi aja gitu, aromaterapi. Itu buat ngundang mereka. Sumpah nih cewek matanya pengen gue colok. Lu jangan begitu-begitu matanya. Gue jadi takut beneran. Kru aman gak sih, kru? Aman. Jangan rumpi deh.
Oke teman malam, itu dia 3 cerita mistis dari transportasi umum yang ada di Indonesia. Mungkin juga teman malam pernah ngalamin atau ngerasain hal yang sama ya. Pokoknya kalau misalnya punya cerita-cerita mistis ataupun pernah ngalamin hal-hal yang serem dan mencekam, langsung aja kita sharing bareng di sini. Dan kalau mau ketik, boleh langsung kirim ke DM Instagram yang ada di bawah ini. Atau kalau nggak bisa ceritain dari ketik, bisanya kayak cuman voice note, bisa banget kamu langsung aja kirim ke email yang ada di bawah ini. Nah, untuk Kak Fahmi sendiri, pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang serem atau mencekam? Sebenarnya ada sih, tapi males ceritainnya. Soalnya kan di tempat kayak gini juga. Jadi Nggak apa-apa, ceritain aja karena kita juga mau berbagi sama teman malam di rumah. Oke. Jadi waktu itu lagi syuting di daerah Kelapa Gading, syuting kuis gitu. Terus tiba-tiba temanku namanya Mala, dia di mobil entah kenapa kayak Sambil. iya kayak orang kesurupan gitu sih. Jadi dia kayak ngamuk, meronta-ronta gitu. Terus akhirnya kita semuanya pada panik dong, semua pada panik ke mobil semua. Dia meronta-ronta, ketawa-ketawa, nangis, entah pokoknya berubah-berubah ekspresi gitu kan. Jadi di sepanjang perjalanan tuh dia tuh kayak manggil-manggilin setan gitu. Ayo naik, naik, ayo semua setan pada naik ke mobil ini gitu-gitu. Tapi itu tuh serem banget karena si Mala ini temanku yang kesurupan itu minta air kelapa sama darah. Terus akhirnya kita nemu tukang es kelapa, mau kita kasih tuh kelapa. Tapi bukannya dia malah diem di mobil, dia malah mau kabur. Terus akhirnya kita tutup lagi dong mobilnya, kita kunci. Akhirnya kita nemu masjid di daerah Pulau Mas. Kita ditolong sama murid-murid di sana. Kakinya dipencet tuh jempolnya, apalah didoain segala macam, akhirnya keluar. Dan katanya, kata yang masukin temen aku Mala itu, katanya dia datang itu karena kita cukur kumis sama jenggot di kosan nggak rapi. Jadi kita semua doa aja, doa terus di mobil. Dan pokoknya intinya adalah si yang ada di dalam Mala itu bilang, lo harus jaga kebersihan. Jadi kayak bulu-bulu, potong bulu-bulu segala macam tuh harus dibuang ke tempatnya, bukan malah keselokan atau apa gitu. Mungkin. Tapi dia nggak nyakitin kalian kan sama selama sekali lagi enggak, itu kan? iya. Kalau aku juga pernah sih ngalamin kayak kisah kesurupan juga teman aku sama. Jadi waktu itu kita lagi KKN di Bogor, namanya desanya Desa Lemah Duhur. Nah terus anehnya itu kita di situ udah 1 minggu. Entah apa yang bikin makhluk di sana itu nggak terima sama kita. Tiba-tiba teman aku ini kesurupan. Setiap kan akhirnya sama kita ditolongin pakai bacaan sebisa kita kan. Ya. Terus ada yang baca Quran, ada yang berisik. Terus si teman aku bilang kayak, ada yang ngaji. Dia ngomong kayak gitu. Serem banget. Terus pas itu kan pakai handphone kan ngajinya. Pas kita matiin dia bilang, kenapa ngajinya dimatiin? Gitu. Awalnya dia masih baik. Sampai akhirnya karena kita pengen teman kita kembali gitu kan. Kita berbagai cara kita lakuin sampai akhirnya dia teriak, dia minta kopi hitam. Sama kita kasih air putih. Tiba-tiba ditolak langsung kayak gitu. Tiba-tiba teman aku ikutan kesurupan. Jadi kita kayak kesurupan massal. Sampai aku pun kayak mau, dia ngeliatin aku karena itu teman deket aku banget kan. Jadi aku worry banget. Aku ada di samping dia kayak, aduh sadar dong gitu kan. Sadar dong, tapi dia nggak sadar-sadar. Itu makhluk yang ada di sini biasa mereka mau ikut kita. Karena ini udah mulai malam dan sudah mulai mencekam. Biasanya emang kayak gitu dicermis kalau udah malam. Kan nanti dulu karena aku mau ngasih tantangan ke kamu setelah aku cerita ini ya. Ini si teman aku. Astagfirullahaladzim. Ih, jangan macem-macem dong. Mati. Ih, dia mah. Baterainya kali habis nggak? Oh enggak. Lanjut ya. Jadi si teman aku ini. Nggak apa-apa kan ini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Jadi si temen aku ini pas lagi kesurupan, temen aku satunya lagi kesurupan kan. Jadi berdua kesurupannya. Sampai akhirnya tiba-tiba mereka berdua ini teriak. Ah gitu kan. Dan satu kampung itu mati lampu. Ini percaya nggak percaya, aku ngalamin sendiri. Tadi mati lampu juga. Iya berarti kalau mati lampu gitu ada yang nggak terima kali ya. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku juga udah nggak kuat, udah lemes, merinding banget karena di sini auranya udah mulai berasa. Jadi sekarang aku mau tantang Fahmi untuk merasakan keberadaan makhluk yang tidak terlihat oleh Fahmi. Maksudnya? Tapi bisa dirasakan oleh kita semua. Maksudnya? Ya kita akan uji nyali kamu. Sendirian? Iya sendirian ya. Enggak deh. Langsung aja kita undang Kang Nanda. Tenang aja, nggak usah khawatir karena ada Kang Nanda di sini yang bakal Enggak, jagain kamu. soalnya belum pernah. Ini nanti akan dijelasin nih sama Kang Nanda. Waalaikumsalam Kang. Kang sehat Kang? Sehat. Kang di tengah. Iya. Ya jadi sebelum kita uji nyali akan ada ritual apa nih Kang? Mungkin pemanggilan. Kang jangan aneh-aneh ah Kang. Kita panggil lagi lebih banyak. Hmm. Itu kamu mau coba lebih peka nggak? Enggak. Hah? Kayaknya kita harus coba dia jadi lebih peka nih. Enggak deh. Nggak apa-apa ya, malam Nggak ini apa-apa, aja bisa langsung sekali aja. ditutup. Enggak Bisa? ah. Mana ada abis dibuka langsung ditutup giling. Bisa ya Kang ya? Bisa. Yang ada di belakang dia itu apa tadi? Di sini ada kuntilan. Ah, Kuntilanak. dia mah. Ada kuntilanak di sini. Ada kuntilanak, ada pocong. Di bawah lebih banyak lagi. Jadi di bawah. Terus kita nggak ke bawah kan? Ya justru kita ajak Fahmi ke bawah nanti buat Beli. uji nyali. Lu mah gila. Ya, Orang beneran takut ya, kayak Kang, ya? gini. Iya. Nanti kita ke bawah. Nanti Emang tadi situ. belum di briefing? Udah kan, harus uji nyali kan? Iya, tapi kan ada teman-temannya kan. Maksudnya teman-teman ini teman-teman pro. Enggak. Ya enggak Jadi ada tinggal. lah. Nih gila nih cewek sumpah. Enggak Yaudah, mau ah gua. langsung mah. aja kita langsung ritual aja kali Kang ya. Jangan. Udah. Jangan dong. Tenang aja ada Kang Nanda jagain dari jauh. Nanti saja. Dari jauh, kalau dari deket nggak apa-apa. Giling. Mikir bentar. Tapi ini dilindungin ke Kang, maksudnya Di dibentengin backup, gitu kan. di backup. Oh ada apa-apa nanti saya yang handle. Ntar kalau aku kenapa-kenapa ibu sama ayahku sedih loh Enggak, Kang. tenang aja. Ya Allah ini pertama kalinya. Ini pertama Siap kali. ya? Iya, siap. Oke. Pertama kalinya buat MOP. Oke. Nih mungkin kamu mau coba untuk lihat dulu sekelebat aja. Ah, enggak ah. Astagfirullahaladzim. Pejamin matanya. Enggak ah, takut. Pejamin matanya. Kan kamu ngerasain, dia harus Pejamin ngerasain. matanya. Duduk. Ah, apaan sih tuh, Kang? Ah, lewat. Kang tutup lagi please. Gimana bentuknya? Nggak apa-apa. Itu ada sosok nenek nih. Ya mungkin kita bisa langsung ke bawah. Dia sudah nunggu di bawah. Ya udah yuk, kita langsung moving ya. All crew semuanya, yuk. Sembunyi. Hmm? Kayaknya nggak jadi deh. Kenapa? Ini sempat. Aduh. Ya. Ini kita Ayo, udah pilihin mungkin. tempat yang terbaik ya? Iya. Aduh, ini tempat udah- yang paling bagus. Bagus apaan sih, Kang? Bagus. Aura. Kang ntar di sini dong, Kang. Enggak lah, saya kalau di sini nanti nggak ada yang muncul. Aku Ya. pulang aja. Janganlah. Tapi sebelumnya kita jelasin dulu nih Kang. Iya. Ini sebenarnya tempat apa? Sebenarnya itu di sini dalam ada kamar mandi. Iya betul. Nah, memang di kamar mandi ini yang auranya paling kuat ya Kang ya. Tuh. Iya. Ini di sini ada apa aja sih Kang? Di sini yang tadi saya sudah bilang, maksudnya ada sosok cewek. Hmm? Sosok cewek, ada sosok nenek juga, masa kayak kuntilanak juga sih. Hmm? Ada pocong juga, mungkin nanti. Isi Kang. Mudah-mudahan sih bisa muncul lah ya. Ini bagus buat cermis, nggak bagus buat aku loh Ismi. Gak apa-apa kan buat pengalaman. Langsung aja ini aku Iya. kasih HT buat kamu. Ntar kamu di mana? Aku ada di belakang ya. Di studio yang tadi. Ini HT, pokoknya apapun yang kamu rasain Cek. bisa pakainya ya. Tadi Bisa itu pencet pencet aja ini ya. kan ya?
Pokoknya apapun yang kamu rasain, apapun yang kamu lihat, langsung ngomong aja ya. Pakai HT itu, terus kamu ekspresiin muka kamu nih langsung ke kamera yang ada di sini. Aku juga kasih kamu penerangan biar di sini nggak terlalu gelap. Nih, sini ada lilin. Jangan gila dong. Ini penerangan cuma lilin loh. Cuma lilin, supaya lebih berasa auranya, lebih kelihatan kalau memang mereka mau menampakkan diri ya. Iya. Obor nggak ada obor. Udah, oke siap ya. Kita tinggal ya Fahmi ya. Ya, Ya udah, kita. Bentar, Yuk. ini nyala kan HT-nya? Nyala, semua nyala, GoPro-nya nyala. Cek dulu. Cek. Cek ya. Halo kru. Ya, oke. Ayo, all crew semuanya, kita out dari sini. Ini pertama kalinya buat MOP. Ya Allah, ini astagfirullahaladzim. Ya ampun. Aduh. Kenapa harus kayak gini sih? Repot. Beginian Gelap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Aku masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan aja deh dulu. Teman-teman tolong dong. Astagfirullahaladzim. Ih. Astagfirullahaladzim. Nggak mau. Diam. Diam aja dong. Astagfirullahaladzim, itu apa? Bro, ini aku harus stay di mana? Astagfirullah. Ini aku coba ke dalam ya. Aku coba ke dalam. Allahu Akbar, itu gelap banget guys, gelap banget. Aku takut beneran deh, ini beneran deh, jangan main dong. Assalamualaikum. Ini tuh rumah kosong beneran loh. Nggak ada isinya loh. Astagfirullahaladzim. Itu apaan tadi? Udah nggak kuat. Please kru datang dong, kru. Nggak mau, kru. Ini aku ngerasain semuanya loh. Coba kalian di sini deh. Ibu, aku nggak berani deh ini masuk ke dalam, sumpah. Astagfirullahaladzim.
Ini kalian pada di mana sih? Udah dong. Udah dong, ini udah lama loh. Halo. Masih belum selesai waktunya nih Pak Mami, jadi Mami harus bersabar ya. Lu jangan gila deh. Boleh dijelasin dari Justin aja di situ gimana kondisinya? Ya udah, ini di sini tuh dingin, ngap, ya terus banyak benda-benda gerak. Terus gua ngeliat putih-putih tadi. Allahu Akbar, jangan kayak gitu dong, kru. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh di dalamnya tuh kosong banget. Kru tolong dong, kru tolong please. Ya Allah. Ini nggak kuat kayak gini nih. Butuh parah. Astagfirullahaladzim. Jangan gerak lagi dong, please, jangan gerak lagi, please. Kru, tolong dong, kru. Ya Allah, kru. Astagfirullahaladzim. Gimana? Kalau mau pada tega. Gimana kondisi, gimana? Parah banget ya? Ngeliat apa aja tadi? Itu di sana tuh ada putih-putih di sana. Aku ngeliat Pak rambutnya panjang. Kayaknya cewek gitu deh. Terus apa lagi kamu rasain? Kang, please tutup mataku, Kang, please. Iya, saya tutup. Tutup. Tadi ngerasain apa lagi selain ada yang di belakang? Ini di belakang kanan aku tuh kayak merinding itu nih dari sini zeret langsung ke sini. Tapi di sebelah kanan doang, di sebelah kirinya enggak sama sekali. Padahal kan aku emang pengen banget kenalin kamu sama yang ada di sini. Udah deh, nggak usah, mending nggak usah kenal. Gue nggak mau punya teman lagi, apalagi teman makhluk halus. Ya udah. Kalau gitu, Kang, tadi tuh sebenarnya di sini ada apa aja sih, Kang? Ada sosok cewek kayak model kuntilanak. Jangan gila, Kang. Iya, emang dia ada di dalam sini. Ini tuh pertama kali buat aku ngomong kayak gini lagi ah. Ya udah, nanti tutup ya, Kang. Tutup. Tapi Tutup nanti lah sekarang aja. Hah? mau sekarang Masih ditutup. banyak yang mau dilihat lagi? Nggak usah, Kang. Ini mau balik ke kosan. Oh, Biar nggak ada yang ngikut-ngikut, nauzubillah min zalik, coy. Berarti Fami ini valid ya, beneran ya, bahwa uji nyali di Cermis ini bener-bener nggak ada settingan ya? Iya, kalau masih bilang ini settingan, ya mending kesini aja. Rasain sendiri apa yang gue rasain saat ini sekarang. Nah, itu dia teman malam. Jadi buat kamu yang masih penasaran, bener nggak sih, langsung aja datang ke lokasinya Cermis. Dan buat kamu yang punya cerita-cerita horor atau punya pengalaman horor, bisa banget kamu berbagi sama kita dengan caranya cerita melalui DM Instagram yang ada di bawah ini. Ya. Terus kalau nanti habis ini akan ditutup sama Kang Nanda ya? Atau mau sekarang? Sekarang aja deh. Sekarang Kang. aja, yuk. Nanti nggak cuci tangan lagi, cuci tangan di kaki. Ya, udah jangan takut lagi. Ntar tinggal cuci tangan, cuci kaki. Bohong. Nah, itu dia teman malam. Jadi kalau kamu punya cerita yang mistis atau pengalaman yang mistis, langsung aja kirim ceritanya ke Instagram yang ada di bawah ini. Terus kalau yang mau kirim voice note juga bisa banget melalui email yang ada di bawah ini. Pokoknya cerita yang paling menarik akan kami undang langsung ngobrol di studio Cermis MOP Channel. Kalau gitu aku Ismi Iskandar dan juga Fahmimo dan juga Kang Nanda dan semua kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Cermis berikutnya.
Studionya emang luar biasa serem banget. Ini pertama kali aku syuting di tempat beginian, biasanya di tempat horor ala-ala. Ini tuh serius banget seremnya. Kalian bisa ngerasain, bisa kesini juga. Ini pertama kalinya aku ikut uji nyali kayak gini, cuma buat cermis doang. Merinding, dengar suara-suara aneh, gangguan-gangguan yang buat bulu kuduk aku merinding. Ini nggak settingan, ini beneran. Tadi aku juga sempat dibukain mata batinnya, ngelihat sesuatu yang ada di tengah hutan sana. Ya mudah-mudahan, bismillah, mudah-mudahan gak ada yang ngikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buat kalian semua yang punya cerita horor bisa dikirimin ke Instagramnya Cermis, DM aja. Atau ke emailnya, kalian bisa kirim voice note kalian, emailnya di bawah ini. Please, Cermis, jangan undang-undang aku lagi ya. Takut.